Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat hijrah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Gimana kabar antum semua, sehat? Alhamdulillah. Jaga kesehatannya, apalagi kondisi hujan seperti ini, terutama buat antum yang masih sendiri ya. Jangan bebankan diri antum, udah sakit enggak ada yang ngerawat, kan kasihan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepadanya karena memang nyatanya semua nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kebahagiaan yang kita rasakan dan tidak ada satupun kecap manis yang kita cicipi dalam kehidupan ini, melainkan semuanya memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas bukan hanya orang yang bertitelkan tinggi atau orang yang memiliki pendidikan akademi tinggi, tetapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu bahwa semua nikmat ini datang dari Allah dan kita memiliki kewajiban untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah syukur adalah ibadah sebab kita bahagia. Banyak orang di antara kita mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu sudah Allah bagi di dada kita masing-masing. Tapi nyatanya Ustadz, saya sudah memiliki penghasilan ratusan juta, belum juga bahagia. Ustadz, saya sudah dititipi peras wajah yang cantik, tapi belum juga bahagia. Ustadz, banyak para wanita yang terpesona dengan ketampanan yang aku miliki, tapi kenapa kok saya juga belum bahagia? Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa dibangun di atas logika, karena logika itu terlalu miskin untuk menerjemahkan kata bahagia. Bahagia itu saat kita bisa mencurahkan kembali nikmat yang Allah berikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Rugi orang yang mengejar kata bahagia dengan harta. Bodoh orang yang mengejar bahagia dengan tahta dan juga wanita. Karena nyatanya tiga hal ini tidak pernah melahirkan seseorang karena bahagia. Andai kata barometer bahagia yang kita cari dan kita perjuangkan dalam hidup ini hanya cukup dengan harta, rasanya Qarun mungkin orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Andai kata kebahagiaan itu hanya cukup dicapai dengan tahta, adakah derajat paling tinggi kecuali yang dimiliki oleh Fir'aun sampai menyatakan dirinya, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi, kesombongannya. Tapi semua yang diyakini sebagian manusia ini sumber kebahagiaan dibantah secara total oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca di dalam Al-Quran. Dan Allah memberikan nasihat dengan kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat diriku, kata Allah, barulah hati itu tenang. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketenangan jiwa kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang di belakang sana, pernahkah teteh bertanya, kenapa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mau dinikahi oleh seorang kakek-kakek? Kemudian ada dari lisan seorang perempuan yang sinis dengan Islam mengajukan pertanyaan, apa bahagia? Wong anak gadis umur 9 tahun kok dinikahin oleh kakek-kakek yang umurnya 50 tahun. Coba, kalau kita bertanya tentang bahagia kemudian logika yang menjadi jawabannya sulit. Karena tidak semua hal dalam hidup ini bisa sesuai dengan logika kita. Disitulah iman kita ada. Disitulah iman kita. Ternyata ketika Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu sangat belia teman-teman sekalian. 6 tahun di khitbah, di akad, 9 tahun digauli. Saking beliau masih kecil sekali,
Ruman, ibunya ibu Aisyah radhiyallahu anha, itu menarik beliau ketika sedang main sama teman-temannya, membasahi tangannya kemudian mengelap wajah beliau dan membasahi rambutnya Ibunda Aisyah. Saking polos kalau kita mungkin masih banyak nggak bisa ngerawat badan gitu loh. Kenapa? Dibawa kepada seorang wanita dari kalangan Ansor, kemudian kalangan wanita Ansor mendoakan doa kebaikan, baru dihias. Setelah itu Ibunda Aisyah baru tersadar bahwa beliau sedang dipersiapkan untuk menjadi pengantinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, nggak mungkin dong bahagia. Kata siapa? Jangan antum melihat kebahagiaan seseorang dari zahirnya saja. Kasiannya nangis terus gak bahagia. Kata siapa? Wih, luar biasa ya, ketawa terus pasti bahagia. Enggak. Air mata tuh nggak cukup untuk mewakili arti bahagia. Sebagaimana tangis pun tidak cukup mewakili kata sakit dalam kehidupannya. Ada orang yang tertawa hakikatnya sakit. Bahkan ada orang yang menangis padahal dia bahagia. Begitulah ketika ditanyakan arti bahagia kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dinyatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal fa ayyu nisa'in kana ahdha indahu. Nabi itu menikahi aku di bulan Syawal, kata Ibunda Aisyah. Nabi itu menggauli diriku di bulan Syawal di usia 9 tahun. Adakah kiranya istri Nabi yang lebih beruntung dibandingkan saya? Kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia. Inilah jadi jawaban buat kita semua. Bahwa benar nyatanya kebahagiaan itu tidak dibangun di atas logika. Tetapi kebahagiaan itu dibangun di atas keimanan kita. Ada orang yang sepanjang hidupnya dia menangis. Tapi ketika ditanya bahagia enggak? Bahagia. Ada orang yang bergelimangan harta, semuanya serba ada. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Udah cantik, hartanya melimpah, orang keturunan, bangsawan. Tapi bahagia ke dia? Enggak. Sampai dia mencari bahagia dengan tumpukan harta, menjual dirinya, membebaskan hidupnya, free sex dan freestyle dan lain sebagainya. Enggak bahagia juga. Na'udzubillah min dzalik. Gaya hidup yang bebas, nge-seks bebas, diharap dia bahagia, enggak bahagia. Pernahkah teman-teman sekalian lihat ada anak-anak jalanan yang tinggal di bawah kolong jembatan? Dulu saya berpikir dia orang miskin. Setelah saya punya adik kelas di pesantren yang gagal mesantren dan gabung sama anak jalanan, saya baru tahu informasinya bahwa mereka sebagian adalah orang yang memiliki harta. Tapi mereka tidak bahagia sebab kebahagiaan yang dia cari adalah kasih sayang. Dan itu hilang dari genggaman kedua orang tuanya. Masya Allah. Inilah jawaban teman-teman sekalian bahwa ibadah syukur, ibadah yang sangat-sangat spesial. Kenapa spesial? Saat kita sedang menikmati pemberian Allah, Allah tuh sudah akan sediakan kembali, itu syukur. Berbeda dengan kufur, kita sudah dikasih nikmat kemudian gak bersyukur malah kita kufur, itu diancam dengan ancaman yang pedih. Kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramatlah pedih. Dan semoga anak berdoa di malam hari ini, datangnya teman-teman sekalian di majlis ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebahagiaan yang selama ini kita cari kita bisa ditemukan di sini. Karena di sini kita bisa mengingat Allah dan disitulah ketenangan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi jadi motivasi buat kita teman-teman sekalian ya. Teteh, kakang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau kita bertambah nafsu duduk di majlis ilmu, bertambah semangat kita menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang bertambah hakikatnya berkurang. Maksudnya Ustaz, kata seorang ulama bilang gini, kalau kita bertambah ilmu tapi bertambah nafsu kita terhadap dunia, apa ancamannya? Kata Sufyan Ats-Tsauri, illa zdada minallahi bu'dan. Ketahuilah bahwa dia sebenarnya bukan bertambah ilmunya, tetapi dia sedang bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang semangat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi nafsu dunianya semakin menggebu, ya, dia ingin ini, ingin itu, ukurannya keinginan. Kalau hidup ini diukur dengan kebutuhan kita, maka cukup Allah cukupkan. Tapi kalau hidup ini diukur dari keinginan kita, hatta kita meninggal dunia, kita tidak akan pernah mengenal rasa cukup. Allah sendiri yang bilang kok. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ila akhir ayat. Alhaakumut takatsur.
Orang yang berlomba-lomba numpukin harta tuh nggak akan puas. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia memamah tanah kemudian meninggal dunia. Baru dia akan sadar. Kenapa dulu saya nggak kayak gini? Dulu kenapa saya nggak kayak gitu? Dan itu sebuah penyesalan. Dan tidak ada penyesalan yang sia-sia. Kecuali penyesalan ketika kita sudah tidak memiliki nyawa lagi di kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW bilang, kalau ada anak Adam diberikan satu lembah penuh dengan apa yang diinginkannya berupa emas, min zahabin, ahabba ayyakuna wadiyani, mesti dia akan berambisi untuk mendapatkan lembah kedua yang berisi emas. Terus kapan puasnya Ustaz? Ada masa puasnya. Hatta ya'kulat turab, ketika dia sudah memamah tanah, dia sudah mati, barulah dia akan menyesal. Dan inilah yang akan menjadi sesal. Kenapa gue tinggalin sholat 2 rakaat yang biasa gue sia-siain? Kenapa gue remehin sedekah cuma 100.000 untuk memberikan snack buat teman-teman? Kenapa dulu gue nggak perhatian ketika ada penggalangan dana, gue cuek aja. Padahal kata Rasulullah ketika Rasul lewat di sebuah kuburan, kata Rasul, sesungguhnya 2 rakaat lebih dibutuhkan dan lebih berharga untuk orang yang di dalam kubur ini daripada dunia yang kalian cari. Itu nasihatnya buat sahabat. Masya Allah. Maka al-kais mandana nafsahu wa amila li ba'dal maut. Yang disebut dengan orang yang cerdas bukan orang yang bertitel tinggi dan berakademi tinggi, tetapi orang yang cerdas, al-kais mandana nafsahu wa amila li ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa komitmen jaga jiwanya dan dia fokus untuk menggapai kampung akhiratnya. Wa amila li ba'dal maut. Mafhum mukhalafah. Makna kebalikannya teman-teman sekalian. Kalau hidup kita itu enggak ngejaga jiwa kita dari panas api neraka dan enggak konsen untuk ngebangun kampung akhirat kita, itu tandanya bahwa kita orang yang bodoh. Meskipun kita memiliki titel tinggi, akademinya tinggi, mutakharrij min jami'ah, keluar dari pesantren atau universitas terkemuka, tetapi kalau kita enggak kenal bahwa hidup ini sementara dan akhirat selama-lamanya, tetap Allah memberikan gelarnya jahil, bodoh. Maka beruntung teman-teman sekalian gak harus kuliah tinggi untuk bisa menjadi orang yang cerdas di sisi Allah. Cukup dia tahu tujuan hidupnya dia apa dan dia fokus untuk membangun akhiratnya, Masya Allah. Kita sendiri teman-teman sekalian fokus membuat nyaman kehidupan kita. Kita pengen punya kendaraan yang nyaman, kita pengen rumah yang nyaman. Pernah gak sekali-kali berpikir, nanti ketika mati kita nyaman gak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita pengen, gak mau kita kehujanan, gak mau kepanasan. Kita beli barang-barang yang branded, kita beri fasilitas yang menjadikan kita nyaman gitu. Pernahkah kita berpikir bahwa itu sementara dan akan kita tinggalkan, sedang kampung akhirat yang menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya kita cuek terus. Cuek dan gak pernah mempedulikan. Apakah kita yakin bahwa kita punya tempat tinggal di surga? Apakah kita yakin Allah sudah bangunkan tempat mulia di sisinya? Apa jangan-jangan kita menjadi orang yang terlantar di surga Allah Subhanahu Wa Taala? Ya kalau masuk surga, kalau enggak ini repot. Waliyadzubillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, buat kita semua yang hari ini kehilangan pegangan hidup, buat kita semua yang hari ini bingung cari suri tauladan yang baik kayak gimana, buat kita semua yang pengen jadi acuan hidupnya siapa, cukup jadikan Nabi uswah hasanah, suri tauladan, potret terbaik dalam kehidupan kita, maka cukup untuk membimbing kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nggak fokus, sibuk mencari ngefans sama artis A, ngefans sama public figure B, padahal dia juga belum tentu dijamin surga, kan lucu. Padahal kecintaan dan kesenangan kita terhadap seseorang, ingat bahwa cinta itu seperti kendaraan teman-teman sekalian. Boleh jadi membawa kita ke tempat yang paling nyaman, tapi boleh jadi menenggelamkan kita dalam sebuah harapan yang sangat menyakitkan. Apa cinta tersebut? Ya cinta, kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Orientasi cinta kita kepada Rasulullah bukan hal yang tidak mungkin bahwa kita akan menuju kendaraan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadikan para sahabat begitu mencintai sahabat dan orang-orang yang soleh. Setidaknya kalau kau tidak temukan aku di surga, jangan lupakan aku di dalam neraka. Genggam erat tanganku, bawa aku ke nikmatan surga. Sahabat yang soleh, jangankan di dunia, di akhirat pun saat persidangan Allah begitu luar biasa, dia bisa masih mengenang kita. Itulah sebab kenapa Hasan Al-Basri begitu cerewet.
Istaghfiru bi asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Cari kamu teman sebanyak-banyaknya orang-orang mukmin. Karakter teman yang baik itu kayak gimana Ustadz? Karakter teman yang baik bukan hanya menjadikan kamu tertawa dalam kehidupan di dunia ini, tapi teman terbaik mampu melelehkan air matamu untuk mengingat akhirat dan mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Laisa as-sadiq man adhaka walakin as-sadiq man abkaka. Kata pepatah Arab, sahabat bukan diukur seberapa hebat membuat kamu tertawa, tetapi sahabat diukur dari seberapa pandai yang membuat engkau menangis mengingat akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tema kita kajian kali ini masih mengulang tema kemarin ya, masih berkaitan dengan dosa besar yang kelima. Dosa besar yang kelima ini adalah dosa besar kita yang kelima yang akan kita bahas adalah seputar tidak mau membayar zakat. Di dalam Islam ada istilah zakat fitrah, ada juga istilah dengan zakat mal atau zakat harta. Yang menarik teman-teman sekalian, ternyata soleh adalah satu sifat yang tidak mungkin berkawan dengan sifat bakhil alias pelit. Karena semua pribadi yang digelari soleh versi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sedikit pun sifat bakhil ataupun pelit. Coba kita buka lembaran sejarah. Dari sahabat kita runtut ya. Ada Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu pribadi yang sangat dikenal dengan dermawannya. Kalau teman-teman masih jalan bareng terus sibuk ngelempar tanggung jawab, lu yang bayar, hati-hati. Soleh dari kata seperti itu jauh. Karena orang yang soleh itu ketika diberikan kesempatan untuk traktir gak perlu diminta. Dia selalu di front paling depan gitu. Jangan kebalikannya, alasannya klasik. Sorry bro, dompet gue ketinggalan. Ini kan alasan-alasan klasiknya. Kalau ngajak makan paling kencang duluan, giliran bayar sembunyi-sembunyi lewat belakang. Ini bahaya nih model. Apalagi kemarin traktir mie ayam, tahun depan dituntut. Ingat gak dulu waktu gue traktir mie ayam? La ilaha illallah. Padahal kebaikan itu kayak kotoran. Gak perlu diingat, cukup disiram dan dilupakan gitu aja. Gak perlu ada orang buang kotoran diinget-inget. Oh kotoran gue cute banget gitu, enggak kan? Enggak, lupain aja gitu aja. Itulah kebaikan. Karena hakikatnya in ahsantum li anfusikum. Baik itu nggak mungkin dilupakan. Kita tanam kepada si A, boleh jadi Allah tumbuhkan buahnya nanti di si B, si Z, si D. Tapi kalau kita tanam kebaikan kepada seseorang dan kita fokus ingin mendapatkan kebaikan dari seorang yang sama, sok kita akan mendapatkan kekecewaan yang luar biasa. Ingat gak dulu waktu gue bantu lu, waktu dulu masih di bawah lu, sekarang sudah di atas. Waktu dulu di bawah pohon kelapa, sekarang udah di atas pohon kelapa. Lu lupa sama jasa-jasa gua dulu. Aduh, kalau kita mengakukan kebaikan dalam niat untuk mengungkitnya, sok kita akan mendapatkan rasa sakit yang luar biasa. Tapi lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tuh pribadi yang sangat-sangat dermawan. Karena soleh dan kedermawanan adalah seperti keping mata uang logam. Tidak bisa dipisahkan. Apakah nilai satu uang logam kalau yang satu nggak ada? Nggak akan bernilai. Seperti soleh dan dermawan itu satu paket. Kenapa orang yang soleh dan dia orang yang kaya sulit dikalahkan? Itulah bedanya. Kalau orang yang miskin misalkan, dia soleh, dia bisa sholat. Orang kaya bisa sholat gak? Bisa. Tapi kalau orang kaya giliran sedekah, si miskin bisa gak? Gak bisa. Sebab itulah orang kaya yang soleh, dia lebih maju satu langkah ketimbang kita yang tidak memiliki apa-apa. Masya Allah. Hari ini kan gini, banyak orang kaya tapi tidak tulus dan ikhlas. Ada orang ikhlas tapi takut menjadi kaya. Banyak orang sibuk mengejar ilmu entrepreneur menjadi orang yang kaya. Tapi melupakan diri ketika sudah menjadi kaya. Ini yang repot. Tapi kalau kita lihat pribadi para sahabat, Utsman bin Affan. Pernah ketika Utsman bin Affan hijrah pertama kali ke Madinah, orang Yahudi punya sumur. Ketika Utsman bin Affan mendapatkan Rasul mengatakan, siapa yang membebaskan sumur ini, maka Allah akan membangunkan surga untuknya. Utsman bin Affan adalah orang yang paling depan mengatakan, ha'anada, saya aja ya Rasulullah. Demen banget ya kalau kumpul kajian model yang kayak gini. Makan, siapa yang mau bayar? Ana Ustaz gitu. Ana Ustaz duluan pulang gitu. Allahu Akbar gitu. Luar biasa. Saya Ustaz gitu. Ketika Utsman bin Affan tawar-menawar dengan orang Yahudi ngejual setengah sumurnya doang. Nah, orang Yahudi emang dari dulu pelit, bakhil, medit. Emang terkenal kayak gitu. Disekat, nggak bisa kata orang Yahudi. Sehari punya kamu wahai Utsman, sehari punya saya. Akhirnya Utsman beli dengan harga yang sangat mahal,
tetapi setengahnya saja. Dengan menghitung sehari punya Uthman, sehari punya orang Yahudi. Saat kaum muslimin mengambil air tersebut, semuanya gratis sama Uthman bin Affan. Fadl, silakan ambil, silakan ambil. Tapi ketika hari berikutnya jatah orang Yahudi, kaum muslimin tidak ada satupun yang mau beli air dari orang Yahudi. Akhirnya kata orang Yahudi, ya wis, takdol PKB nih wong kono. Dijual aja semuanya, dibeli oleh Uthman bin Affan. Masya Allah. Uthman bin Affan pernah satu ketika membawa perniagaannya, puluhan unta dibawa ke kota Madinah. Kaum muslimin ketika itu paceklik sehingga kaum muslimin mengatakan, Uthman barangnya gue jadi resellernya aja deh. Gue yang akan jual, ngambil, ana berikan keuntungan 5% buat kamu. Uthman bin Affan bilang enggak. Barang-barang perniagaan gue enggak ada yang dijual. Lah, kok enggak dijual? Karena sudah dibeli dan mendapatkan keuntungan 10 sampai 700%. Siapa yang beli? Allah. Lah terus ambil semuanya buat kalian, gratis semuanya. Subhanallah. Punya teman kayak gini 4 aja lumayan ya. Insyaallah. Harap kawin lur laka modal. Us aja mikir modal lur. Pada baik kita duit. Allahu Akbar, gitu luar biasa banget ya. Itu sahabat Uthman bin Affan, luar biasa. Lihat sahabat Abdurrahman bin Auf, Allah. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah pribadi yang sangat luar biasa. Beliau datang ke kota Madinah, jual menjadi tukang emperan dekat orang Yahudi. Selang beberapa tahun karena saking luar biasa. Ini bukti bahwa Islam tuh butuh orang-orang yang kaya dan butuh orang-orang yang ikhlas. Beliau jualan di emperan, berapa tahun kemudian orang Yahudi yang ngemper. Kita kebalik. Dulu juragan tanah, datang orang asing malah kita ngemper di tanah kita. Persis kayak di Mancak hari ini. Di Mancak dulu harga 1 meter 7.500 dibeli sama orang-orang Chinese gitu ya. Terus, dan sekarang yang tukang nyangkul orang kampungnya sendiri. Lucu, tapi Abdurrahman bin Auf malah kebalikannya. Luar biasa. Dan beliau pernah mensedekahkan hartanya begitu luar biasa. Karena beliau takut nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat sulit. Karena di antara pertanyaan berat para malaikat ketika kita dihisab, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, dari mana lo dapat dan untuk apa lo belanjain. Kalau lo belanjain demi nafsumu, ingat hisabnya berat. Makanya kenapa Rasulullah meminta dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Karena ringan. Silahkan antum menjadi sekaya-kayanya, tapi hiduplah sederhana seperti sederhananya para sahabat. Ada tabi'ut tabi'in namanya Abdullah ibnu Mubarak. Ini ulama, mujahid, hartawan, lengkap. Kalau teteh cari suami, cari yang kayak gini teh. Tapi kalau di depan sini, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi insya Allah ada di sini juga insya Allah. 1 ganteng, 2 kaya, 3 mujahid, 4 ulama. 4 in 1 gitu ya. Tergabung semuanya. Kalau dibalik kakang-kakang cari yang cantik, nasabnya bagus, hartanya banyak, agamanya bagus. Ada nggak kira-kira kayak gini, cewek kayak gini? Ada nggak kira-kira? Ada wis anak mesti kita digital sih maju. Masya Allah, ada orang laki-laki yang memiliki karakter dia mujahid, dia alim, dia hartawan, dan dia pun dermawan. Pernah satu ketika Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'ut tabi'in teman-teman sekalian, biasa mengunjungi satu kedai makan. Dijumpai seorang pemuda yang biasa menjadi waitressnya, menjadi pelayannya. Tiba-tiba kok hari ini nggak ada. Ketika ditanya si fulan kemana? Si fulan ternyata terlilit hutang ribuan dinar, kemudian dia tahan di penjara. Kemudian Abdullah ibnu Mubarak membawa uang yang cukup untuk menebusnya, ditebus dengan syarat, jangan beritahukan kepada si fulan bahwa aku yang membebaskan hutangnya. Sampai meninggal dunia Abdullah ibnu Mubarak, baru si anak tersebut tahu bahwa yang membebaskan dia selama ini adalah pelanggan dia yang biasa datang ke kedainya. Allahu Akbar. Abdullah ibnu Mubarak teman-teman sekalian, hartanya melimpah. Pernah satu ketika beliau diminta oleh jamaahnya, ya Syekh, mau nggak jadi tour guide kita, mutawif kita, pembimbing haji kita? Kata Syekhnya mau, tapi catatannya 1. Apa? Semua harta perniagaan yang kamu bawa untuk haji dan umrah, tolong masukkan ke berangkas ini. Dimasukin semuanya, ditutup. Yuk kita berangkat haji. Dari awal sampai finishing, sampai akhir, semua kebutuhan jamaahnya itu disuplai. Sama siapa? Sama Abdullah ibnu Mubarak. Doakan anak juga bisa kayak gitu teman-teman sekalian. Masya Allah. Dibawa semuanya sampai selesai. Bawa oleh-oleh, semuanya dicukupkan. Ketika sudah ingin pulang ke rumahnya masing-masing, selesai melakukan ibadah haji, tiba-tiba berangkas itu dibuka dan dibagi kembali tanpa dikurangi 1% pun dari uang yang dititipkan. Allahu Akbar. Dari mana dia gunakan? Dari hartanya. Pertanyaannya, habis nggak usah uangnya? Habis, sampai peternakannya dijual sama Abdullah ibnu Mubarak. Miskin kagak.
Kenapa? Karena selang beberapa bulan Allah ganti berlipat-lipat kekayaannya. Gak ada ceritanya orang sedekah miskin. Semuanya Ustadz, gak mungkin. Loh kok Ustadz yakin? Karena Nabi yang ngomong. Kalau dia yang ngomong sih mungkin dia bisa ngingkarin janji. Tapi kalau Allah yang sudah bilang, Allah gak mungkin ngingkarin janji. Karena air hujan itu terlalu jujur buat kita semua ya. Buktinya apa? Kalau Allah katakan, kalau dia janji dia bisa berkhianat. Tapi kalau Allah yang janji, gak mungkin Allah berkhianat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin menyelisih janjinya. Kata Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min malin. Gak mungkin sedekah bisa ngurangi harta. Gak mungkin. Ustaz ragu, gimana kita yang menjadikan kita ragu? Sok dicoba. Karena Allah sendiri yang bilang, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gak mungkin kamu dapat surprise dari aku, kata Allah, sampai kamu bisa menghadirkan surprise buat untuk orang lain. La tanalul birra, tidak kau akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu, sampai kau mampu menginfakkan yang paling kau cintai. Coba hari ini belajar. Ada baju kita yang paling kita sukai, bisa gak dikasih ke orang lain? Ada kopiah yang paling andalan buat kita semua, bisa gak dibagi ke orang lain? Ada sesuatu yang paling kita cintai, tolong berikan ke orang lain. Kalau kita bisa melakukan hal tersebut, bersiap-siaplah mendapatkan surprise dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memang berat. Kita tuh sering nuntut, ya Allah kasih aku surprise dong, aku pengen ini, aku pengen ini. Tapi Allah baru membisikkan kata, coba sedekahin yang itu tuh, berani enggak? Waduh, hari ini marah degati, San. Soalnya kan tak tabungnya suwe, kan branded, kan jarang maning barangnya gajer. Nah, repot kalau modelnya kayak gini. Tapi lihat, Abdullah ibnu Mubarak ketika dikritisi oleh muridnya, ya Syekh, katanya jangan hubud dunia, kok dunia terus yang dilakukan, Syekh bawa barang, jual barang, terus kayak gitu. Apa kata Abdullah ibnu Mubarak? Demi Allah, saya berniaga dan berjual beli bukan untuk memperkaya diri sendiri. Saya ingin menjaga nama baik saya di hadapan manusia supaya tidak minta-minta. Karena beliau hidupnya sederhana, harta sebagian besar di fisabilillah. Buktinya, beliau makan malamnya pakai apa? Pakai burung piit, pakai burung kecil. Bukan pakai ayam yang besar dan melimpah. Padahal hartanya banyak. Lalu terus nggak dimakan Ustaz? Enggak, karena sebagian besar fisabilillah. Dan itulah yang dilakukan Abdullah ibnu Umar, seorang anaknya Umar bin Khattab, ketika beliau meminta kepada istrinya, duhai istriku tolong masakkan ikan untukku yang paling enak. Ketika dicarikan, ya padang pasir nggak segampang di Cilegon atau di Serang nyari ikan kan ya. Sulit. Ketika sudah dimasakkan matang, tiba-tiba ada orang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya musafir Pak, saya belum makan. Bisakah Bapak membagikan sedikit makanan untuk saya supaya bisa melanjutkan perjalanan? Abdullah ibnu Mubarak sedikit pun tidak ragu ngambil makanan yang mau dia makan, padahal belum dimakan. Dan dia suka sama makanan tersebut, kemudian disedekahkan. Siapa yang paling cerewet ketika itu? Istrinya. Oh wadon mama konon biasanya kan. Mun lakine sedekah kudu dhewe keseng ribet. Wih guayane bae kayak sugih bae. Gitu. Kayak udah kaya aja. Ngasihnya sama janda aja, sama yang lain enggak mau. Anak TC itu makanya mungkin ya. Allahu Akbar. Ketika disedekahkan, istrinya bilang, ya wahai zauzi, wahai suamiku, kayak nggak ada makanan lain aja yang bisa diberikan. Itu saya masak susah loh. Apa kata suaminya? Abdullah bin Umar, uhibbuh. Saya, kata Abdullah bin Umar, begitu suka sama makanan ini. Kenapa saya berikan kepada orang tersebut? Sebab saya ingin nanti membuka dan ingin mencicipinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Luar biasa ya. Anak sendiri masih belajar untuk mendapatkan surprise dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nih yang paling disenengin nih? Tabungan. Ya bismillah. Saya titipkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nih yang paling disenengin gitu? Jangan sampai ini kajian taklim klon gak jalan sampai gak ada air galon. Untuk pesertanya banyak terus kok Kang. Ya pesertanya cuma menjadi penikmat, tidak mau menjadi pejuang. Ya Allah, banyak orang yang mau menikmati. Kalau ingin diajak berjuang, gak semua orang bisa diajak berjuang. Buktinya dia pulang. Ya, cari yang mau diajak berjuang. Ya anak ngajak antum nih, antum mau gak diajak berjuang? Jangan sampai cinta anak bertepuk sebelah tangan, nyakitin teman-teman sekalian. Ya coba kalau diajak berjuang, respect gitu. Apa yang kita bisa kontribusikan buat Islam? Jangan menjadi penikmat. Kalau teman-teman sekalian pengen tahu bagaimana cara menikmati Islam, maka jadilah pejuang. Tapi kalau orang hidup ini hanya untuk menjadi penikmat Islam aja, duduk santai, gue udah sholat, istri gue udah pakai jilbab, pakai niqab, anak gue udah masuk pesantren, terus kemudian kaum muslimin mengangkat tangan sambil bilang tolong, bantu, ini banyak bantuan, dia cuek, enggak, yang penting gue udah melakukan ajaran Islam, enggak cukup teman-teman. Andai Islam bisa dinikmati dengan duduk bersantai-santai sambil menikmati kopi di pagi hari, ya.
Kemudian menutup utayan kata di senjanya datang gitu. Abdus senja katanya gitu. Dasar budak senja katanya gitu. Cukup? Enggak. Para sahabat keluar. Rasulullah 25 kali ikut peperangan. Menunjukkan bahwa Islam itu diperjuangkan. Islam aja perjuangkan. Maka kalau teteh mendapatkan seorang pejuang, enggak usah teteh takut. Islam aja diperjuangkan, apalagi teteh nanti. Insyaallah. Tapi kalau hari ini cuek sama perjuangan, jangan mau teh. Sebab cinta dan manisnya cuma gombalan semata. Kalau nanti mendapatkan luka, ujung-ujungnya tinggalin gitu aja. Gitu. Ya, buat teman-teman sekalian, sekarang fokus untuk memperjuangkan Islam. Nah, kalau kita tahu begitu dekatnya para sahabat, orang-orang yang soleh dengan kata sodakoh, lantas apa ancaman dari Allah dan Rasulnya kalau kita nggak ngeluarin zakat? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Fussilat, Quran surat Fussilat ayat 6-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Digelari celaka sama Allah. Wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Di antara orang-orang celaka itu adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, wahum bil akhiratuhum kafirun, dan dia ingkar terhadap akhirat. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dibilang celaka sama manusia aja sakit luar biasa, gimana kalau yang bilang celaka itu Allah? Nggak ngeri kita dengarnya, takut harusnya kita mendengarnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalimat seperti ini karena zakat ibaratkan seperti kotoran. Semua makanan yang enak yang kita masukkan ke dalam perut kita, dari mulut kemudian sampai perut kita, andai kata tidak dikeluarkan dengan kotoran, apa yang terjadi? Penyakit. Begitulah harta. Saat harta tersebut mandek, kemudian kita depositokan menjadi tabungan yang melimpah dengan alasan, gua mau mempersiapkan masa depan gua 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ini hasil didik orang-orang kapitalis. Islam nggak ngajarin kayak gitu. Emang ada yang ngejamin 5 tahun lagi akan datang? Terus kalau kita nggak persiapan gimana Ustadz? La ilaha illallah, ini takut dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan perlu, tapi jangan berlebihan sampai menjadikan tetangga kanan kiri kelaparan, dia tidak mau bisa makan sebab harta kita genggam. Na'udzubillah min dzalik. Diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي النَّارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Enggak ngeri kita dengarnya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan zahab, emas, fiddah, perak, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak mau mengeluarkannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa azab yang sangat pedih yang Allah janjikan kepada mereka? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Masya Allah. Ketika itu emas dan perak dipanaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanaskan teman-teman sekalian. Saking panasnya luar biasa. Fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan emas dan perak seperti setrikaan. Dipanaskan, dilelehkan, kemudian ditempelkan di jidat-jidat mereka, ditempelkan di lambung-lambung mereka, ditempelkan di pundak-pundak mereka. Karena jidat banyak dia memberikan kesombongan, ketika dia memiliki harta dikerutkan jidatnya. Kemudian lambung, sebab karena lambung banyak orang sombong, sebab karena sombongnya kemudian dia membelakangi manusia, maka Allah akan menghancurkan dan mengadab dengan kepedihan yang sangat luar biasa jidatnya, lambungnya, dan juga zuhuruhum, pundak-pundak mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fatukwa itu digosokkan, kayak disetrika gitu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewanti-wanti. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka inilah
sebab kalian menyimpan-nyimpan harta itu. Menurut kalian baik gitu kata Allah. Fadzuku, maka rasakanlah azab yang pedih ma kuntum taknizun, sebab kamu menyimpan harta tersebut tidak mengeluarkan zakatnya. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang semacam itu. Waliyadzubillah. Bahkan kata Rasulullah SAW, ma min sahibil ibil wala baqar wala ghanam. Siapa pemilik sapi, pemilik kemudian bakar sapi, kemudian juga ghanam, kemudian unta yang tidak dikeluarkan zakatnya, la yu'addi minha zakataha, apa yang terjadi? Nanti dia akan diinjak-injak dan ditanduk-tanduk oleh binatang-binatang yang dipeliharanya. Terus diulang seperti itu. Sampai kapan? Kata Rasulullah SAW, itu terus diulang-ulang, imma ilal jannah wa imma ilal nar, sampai nanti Allah menentukan dia masuk surga apa masuk neraka. Terus seperti itu. Bahkan saking buruknya orang-orang yang menahan diri dari membayar zakat, Allah ancam dia dalam surah Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan kepada Allah, mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik. Enggak. Bal huwa syarrul lahum. Padahal bakhil dan kikir itu adalah keburukan buat mereka. Dan semua harta yang disombongkan itu akan digantungkan nanti di leher-leher mereka. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita perhatikan orang yang masuk ke mall, kemudian yang satu shopping, yang satu hanya jalan-jalan. Kalau yang shopping ini dibeli, itu dibeli, ketika dia keluar ke kasir kira-kira panjang gak prosesnya? Panjang. Dia harus menyelesaikan transaksinya, dia bayar dulu. Tapi orang yang hanya sekedar jalan-jalan, lah ngadem bae wong orde duit kita mah. Yang sekedar mendinginkan badan saja, dia keluar sonong boy. Security gak peduli, kamera CCTV juga cuek karena kemiskinannya begitu terlihat gitu. Dia keluar aja, tapi orang yang shoppingnya banyak dia harus panjang. Antri dulu, cross check dulu barangnya. Kadang-kadang budget kita juga nggak cukup gitu. Terus seperti itulah, begitulah perbedaannya antara orang-orang yang memiliki dunia dengan orang yang tidak memiliki dunia. Tetapi kalau dipondasikan dengan agama, dia lebih maju satu langkah dibandingkan orang-orang yang tidak punya. Subhanallah, itu nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengancam dalam sebuah hadis, man mana'aha fa inna akhiduha wa syatra malihi azmatun min azamati Rabbina azza wa jal. Barang siapa yang mencegah dirinya untuk membayar zakat, maka diambil paksa kata Rasulullah, dan diambil setengah dari hartanya, dan ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil paksa. Padahal kita tahu hartanya ke orang Islam itu haram, tidak boleh diambil kecuali dengan haknya. Tapi kalau dia mencegahkan diri untuk membayar zakat, maka dipaksa untuk diambil zakatnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang paling mengerikan teman-teman sekalian, di antara ancaman berat orang-orang yang melanggar tidak membayar zakat, apa kata Rasulullah SAW? Awwalu thalathatin yadkhulunan nar. Sesungguhnya ada 3 golongan yang pertama kali nanti memasuki neraka kata Rasulullah. Siapa? Amirun musallatun, pemimpin yang diktator. Yang kedua, wadhu tharwatin la yuaddi haqqallah, dan orang yang memiliki harta namun dia tidak mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam hartanya. Wa faqirun fakhur, dan orang yang miskin sombong. Ini lucu loh hadis di terakhir ini. Wa faqirun fakhur. Kalau orang kaya sombong, jelas ada yang disombongkan, hartanya. Ada orang yang ganteng cantik sombong, ada yang disombongkan cantik dan gantengnya. Tapi kalau ada orang miskin jelek hidup dan sombong, itu diancam sama Rasulullah termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Wala urip, nggak punya apa-apa sombong. Apa buktinya? Yuk ngaji dipitan baik, sombong. Yuk sholat titip salam baik nih Allah. Wih. Jadi kalau teman-teman kayak gitu nemukan, antum pegang belakang sininya, antum bacakan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pantogakan jujur. La ilaha illallah, ya. Sombong seperti itu. Karena kesombongan itu bukan identik dengan memakai pakaian yang mewah, enggak. Mobil yang mewah, enggak.
kesombongan itu diukur kata Rasulullah apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Saat dia menolak kebenaran dan dia memandang remeh manusia, itu tandanya dia sudah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diancam juga dalam hadis yang lain orang-orang yang tidak membayar zakat. Kata Rasulullah, "Ma min sahibiz dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fin nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat uiddat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah haqqa yuqda bainal ibadi fayarasabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Kata Rasulullah, siapa saja pemilik emas, pemilik perak, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyetrika tubuhnya, menyetrika jidatnya, menyetrika lambungnya, menyetrika pundaknya. Setiap kali setrikaan itu dingin, kullama baradat uiddat lahu, dipanaskan lagi sama Allah. Disetrika kembali, dingin, panasnya lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yuqda bainal ibad, sampai Allah memberikan keputusan di antara hambanya. Fayara sabilahu, sampai dia melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, dia memasuki surga atau memasuki neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengetahui zakat. Nah, sekarang sedikit ana singgung berkaitan dengan masalah fikih zakatnya, supaya kita tahu setidaknya secara global ya, karena kalau dijelaskan secara detail akan lebih panjang lagi pembahasannya. Harta wajib dikeluarkan zakatnya. Salah satu di antaranya para alim ulama ada menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5 syarat. Pertama, harta tersebut harus dimiliki secara sempurna, bukan harta patungan, tapi milik sendiri, ownernya pribadi. Kedua, kata para alim ulama, harta tersebut adalah harta yang berkembang, berbeda dengan harta yang tidak berkembang. Maksudnya Ustadz, contoh ada pertanyaan, Ustadz, kalau rumah, kendaraan mewah, harganya lebih daripada 100 juta, apakah dikeluarkan zakatnya? Tidak. Rumah, kendaraan mewah tidak ada zakatnya. Karena kata Rasulullah SAW, laisa 'alal muslim fi farasihi wa gulamihi sadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat kendaraan dan zakat budaknya. Tetapi kata para alim ulama, kalau rumah dan kendaraannya ini jadi usahanya, maka ada zakatnya. Contoh, dia punya rumah megah, cuma dikontrakin, ada zakatnya. Dia punya kendaraan Lamborghini misalkan, tapi disewain buat orang-orang wedding, sekali pakai 10 juta, dan dari penghasilan tersebut ada zakatnya. Tetapi kalau dia dipakai secara pribadi, maka kata para alim ulama tidak ada zakatnya. Adapun zakat profesi, kita sudah sebutkan itu banyak perselisihan di antara para alim ulama. Adapun ana memilih tidak ada hukumnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga syaratnya, harta tersebut telah mencapai nisabnya. Nanti akan coba ana buat tabel sederhana di sini aja, nulis agak repot juga disebutin tabel nisabnya. Artinya nisab ukuran harta tersebut sudah mencapai nisabnya itu berapa? Contoh, kalau kita punya emas ya senilai 85 gram. Kalikan aja lah sekarang, mungkin 60 jutaan mungkin ya. Kalikan sekarang 85 gram itu berapa dan dinominalkan dengan uang. Kalau perak nanti ada nisabnya sendiri. Yang keempat, telah mencapai haul. Mencapai haul itu harta tersebut sudah mencapai usia 1 tahun, baru ada kewajiban untuk membayar zakat. Barulah kemudian harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, bukan kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokok tidak dihitung untuk dibayarkan zakat. Nah, teman-teman ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas harta apa saja yang menurut para alim ulama harus dikeluarkan zakatnya? Ada 3 kata para alim ulama. 1, athman. Athman itu perhiasan, emas, perak, kemudian mata uang. Seperti kita punya tabungan di bank, itu kalau sudah masuk nisabnya 85 gram, hitung aja berapa. Kalau kita misalnya punya tabungan 100 juta, maka harus dikeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Kalau 10 juta berapa 2,5%-nya? 250.000. Ya, dikalikan aja kalau 100 juta 2.500.000 misalkan. Itu harta yang dikeluarkannya. Itu setiap tahun dikeluarkan. Kemudian hewan ternak, unta, sapi, kambing itu ada nisabnya. Ada nisabnya. Jadi kalau kita sudah memiliki berapa puluh kambing, 40 kambing harus dikeluarkan nisabnya. Jangan sampai kita menjadi peternak kemudian kita lupa. Yang ketiga, pertanian dan buah-buahan. Contoh orang tua kita petani padi, tapi
tapi skalanya besar. Maka hitungan membayar zakatnya bukan menunggu 1 haul, bukan menunggu 1 tahun, tetapi menunggu per kali panen dengan rincian berbeda dengan menggunakan aliran air secara alami dengan menggunakan alat untuk mengairi. Itu beda. 10-20% nanti zakatnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang tabel ketentuan zakat mal. Contoh, harta bernama emas. Nisabnya 85 gram. Coba sih yang masih single-singlenya tanya, 1 gram sekarang berapa? Berapa? 6? Nanti, anak nggak percaya. Tapi kalau akhwat biasanya tahu. Berapa teh? Laku uang ya? Berapa sekarang? 600-an ya? 600-an lah misalkan gitu. Jadi 85 gram dikali aja dengan 600 ribu. Berapa nominal uang yang akan didapatkan? Coba kali 500 ribu aja yang simple. Berapa? Coba yang jago matematikanya, ilmu hisabnya 42 juta. Nah, sekitar 40 jutaan lah. Sekitar 40 jutaan itu sudah dikeluarkan zakatnya. Ya 2,5%. Itu udah emas. Emas berarti kalau bentuk hartanya emas yang dikeluarkan 2,5% dan nisabnya berapa tadi? 85 gram. Kalau uang akan berubah-ubah nominalnya, tapi kalau gram nggak akan berubah. 85 gram. Kalau perak, dia mencapai nisabnya ketika jumlah yang dimiliki sebanyak 595 gram. 595 gram perak harus dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai haul 1 tahun 2,5%. Adapun seperti mata uang, tabungan, penghasilan, zakat simpanan dan lain sebagainya sama. Sekitar 2,5% yang dikeluarkan. Nah, kemudian hewan ternak, unta, sapi, kambing. Kalau kita punya unta 5 ekor, maka sudah dikeluarkan zakatnya. Ada ketentuan dalam bab fikih. Ternak sapi 30 ekor sudah dikeluarkan zakatnya. Ternak kambing 40 ekor sudah dikeluarkan zakatnya. Dan kemudian hasil pertanian. Hasil pertanian kalau sudah bisa menghasilkan padinya sebanyak 720 kilogram, 720 kilo, maka harus dikeluarkan zakatnya per kali panen. Kalau dia menggunakan pengairan gratis, zakatnya 10%. Tapi kalau dia menggunakan pengairan manual dan juga bayar airnya, maka dia dikeluarkan 5% daripada harta yang dimiliki sebanyak 720 gram tadi. Barang dagangan juga sama, dikeluarkan 2,5% kalau sudah mencapai nisabnya seperti nisab perak ataupun emas. Adapun harta karun, tiba-tiba teman-teman yang pendakian menemukan harta karun gitu misalkan. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab rikaz. Rikaz. Harta karun juga sama. Tapi kalau harta karun dia nggak harus nunggu 1 haul ketika dia tidak ada syarat nisab, ketika ditemukan, misalkan antum menemukan harta segenggam emas misalkan gitu, maka harus dikeluarkan sebanyak 20% dari harta rikaz atau harta karun yang kita temukan. Wallahu a'lam bissawab. Itu pembahasan tentang masalah zakat. Insyaallah next lebih seru lagi karena kita akan membahas dosa berikutnya berkaitan dengan masalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita akan tahu bagaimana para salaf mendapatkan kemuliaan. Salah satu di antaranya adalah melalui tangan dan doanya orang tua. Kita akan tahu sebagaimana luar biasanya Abdullah bin Umar. Kita akan tahu bagaimana hebatnya Uwais Al-Qarni. Kita akan mengerti betapa kerennya anak-anak para salaf itu dulu berbakti kepada orang tuanya. Boleh jadi kesuksesan kita yang terhambat hari ini karena mungkin ada bekas luka yang belum sembuh di hati orang tua kita. Makanya coba minggu depan masih semangat nutinmu? Masih? Kita akan kaji tentang masalah birru walidain. Biar kita tahu betapa pentingnya birru walidain sampai Allah meletakkan setelah kalimat tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyak wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Setelah kita beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah, apa poin keduanya kata Allah? Wa bil walidaini ihsana. Ternyata berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Tidak panjang-panjang malam hari ini. Yang penting sedikit antum bisa dibawa pulang. Jangan sampai ketika ditanya sama teman-teman, "Primen pengajiannya?" Uteger be, judulnya embuh.
Ustaz dia lucu stand up comedy gitu berasanya. Enggak, tapi yang dibawa adalah ilmu dan tuntutan kita adalah diaplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu alam bisawab. Silakan Kang Febi, teman-teman buat ada yang pertanyaan silakan diajukan.